Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 6 Juni 2021 dengan judul kita tidak mau menuruti bujukan orang-orang berdosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, sehingga tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak aman bagi orang yang mengaku pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tanpa tanggung jawab dan sembrono. Karena adalah suatu hal yang mudah untuk menjadi apa yang dilihat seperti yang mereka lakukan, dan kehilangan semua pengertian tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Jagalah dirimu teristimewa dalam hal ini. Janganlah dipengaruhi dan disesatkan oleh perkataan dan perbuatan mereka yang kamu tahu sebagai orang-orang yang tidak berhubungan dengan Allah. Dengarlah suara Allah. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Orang-orang dikendalikan oleh Roh Allah haruslah tetap memelihara kemampuan pengertian mereka terjaga, karena waktunya telah tiba apabila integritas dan kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain akan diuji. Janganlah lakukan ketidakadilan yang terkecil sekalipun untuk mendapat keuntungan bagi dirimu sendiri. Perbuatlah pada orang lain, baik dalam soal-soal kecil maupun besar, sama seperti yang kau suka orang lain perbuat kepadamu. Allah berkata, kamulah saksi-saksiku. Kamu harus bertindak sebagai gantiku. Sekiranya tirai dapat dibukakan, engkau akan melihat penghuni sorgawi memandang dengan perhatian yang hebat pada orang yang dicobai. Kalau engkau tidak menyerah kepada musuh itu, ada kesukaan besar di sorga. Bila mana anjuran salah yang pertama didengar, naikkanlah doa ke sorga, dan kemudian lawanlah dengan teguh penggodaan yang merusak prinsip-prinsip yang disalahkan dalam firman Allah. Penggodaan yang pertama kali datang, hadapilah dengan tegas, sehingga penggodaan itu tidak akan pernah terulang lagi. Berbaliklah dari orang yang telah mencoba menghadapkan perbuatan-perbuatan yang salah kepadamu. Dengan tabah hati berbaliklah dari penggodaan itu sambil berkata, aku harus memisahkan diri dari pengaruhmu, karena aku tahu engkau tidak berjalan mengikuti jejak kaki Juru Selamat kita. Meskipun mungkin engkau merasa tidak sanggup mengucapkan sepatah kata kepada orang-orang yang sedang berbuat prinsip-prinsip yang salah, tinggalkanlah mereka itu. Menarik dirimu dan diam, tidak mencampuri urusan itu, mungkin lebih berfaedah daripada engkau berkata-kata. Beranilah berbuat yang benar. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini
mengingatkan kembali kepada kami agar supaya kami harus mendengar suara Allah. Karena Tuhan sering memanggil, "Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam kepemimpinan dan pelayanan mereka. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Jauhkan mereka juga dari segala mara bahaya, karena saat ini Tuhan, mereka melayani tanpa kenal lelah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah mereka memberikan pelayanan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Saat ini Tuhan, ada sebagian sekolah yang sudah menyelesaikan ujian kenaikan kelas. Ada juga sekolah yang baru memulai ujian kenaikan kelas. Kiranya Tuhan tolong para guru-guru kami dengan dedikasi sorga, terlebih anak-anak kami, untuk menggunakan waktu agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan menjadi milik bagian mereka di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para pendengar yang setia. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Lebih daripada itu, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.